Malam ini judul saya adalah ranting yang menghasilkan buah. Jadi sebelum saya ke ayatnya, saya mau malam ini saya mau kasih pertanyaan dulu kepada kita semua nih teman-teman. Uh, Pernah nggak sih teman-teman punya keinginan atau kemauan gitu untuk dapatin sesuatu atau dengan suatu cara misalnya pengen beternak atau pengen menanam sesuatu yang akhirnya ada hasil yang didapatkan gitu. Tapi pertanyaannya, seberapa sering juga kita gagal untuk membuat hal itu gitu. Akhirnya kita nggak berhasil menghasilkan sesuatu. Sama seperti pertumbuhan rohani kita teman-teman. Dan saya percaya juga siapapun di tempat ini, semua orang mau bertumbuh kan. Dan tapi kok rasanya ada kesulitan gitu dalam pertumbuhan itu. Kayak stuck gitu. Bahkan nggak bertumbuh sama sekali. Nah itulah kenapa malam ini saya mau ajak teman-teman, saya mau ajak semua di tempat ini untuk cari tahu apa sih masalah yang terjadi yang menyebabkan biasanya kok kita tuh nggak bertumbuh dan nggak menghasilkan sesuatu. Nah, kita ke Yohanes 15 teman-teman. Dari ayat 1 sampai 2. Yang udah di sana katakan ranting. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi hal pertama yang di sini kita bisa lihat dari ayat ini adalah ayat ini sebenarnya Tuhan lagi spesifik, lagi ngomong bareng murid-muridnya gitu. Dan kejadian ini juga beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Dan salah satunya apa yang mau Tuhan bagikan ke murid-murid adalah murid-murid Tuhan saat itu mereka tuh harus ngelakuin sesuatu yang buat mereka tuh untuk terus berbuah atau menghasilkan sesuatu. Pertanyaannya, gimana maksudnya berbuah gitu? Dan kenapa sih kok Tuhan malah ngambil konteks dari pohon anggur gitu? Dan kenapa Tuhan nggak ngambil pohon-pohon lain? Misalnya pohon mangga mungkin, stroberi atau durian mungkin. Tapi kenapa kok malah pohon anggur yang Tuhan jadikan contoh gitu, perumpamaan waktu itu? Nah salah satu alasannya ya kita tahu bahwa di Israel tuh pohon anggur sangat umum lah ya di waktu itu di sana gitu. Dan pohon anggur itu juga kalau mau berbuah dia tuh harus dipotong gitu rantingnya untuk bisa maksimal. Dan biasanya pohon anggur itu paling nggak dipangkas atau dipotong rantingnya 1 tahun sekali. Nah dari situ dia bisa mendapatkan buah. Cuman kalau kalian lihat di ayat 2, di sini kan ada dua kondisi sebenarnya teman-teman. Yang kondisi yang pertama itu tentang ranting yang tidak berbuah kemudian dipotong. Terus kondisi yang kedua, ranting yang berbuah terus dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah. Nah, salah satunya kalau teman-teman pernah tahu juga hal ini, kondisi ranting yang pertama atau kalau kita lihat cuman translate atau bahasa Indonesianya TB, kita nggak lihat bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya lah. Kalau di bahasa Inggris dari ayat 2 yang pertama itu, kalimat yang pertama dipotong itu artinya dibuang gitu, take away. Tapi kalau yang di kondisi kedua ranting yang berbuah itu dia bilang bear fruit gitu. Jadi akan di-prune. Nah, dari kondisinya kita bisa lihat hal ini teman-teman. Jadi ini salah satu contoh bukan simulasi kayak gambar. Nah, ini kan pohon anggur gitu. Terus ada 2 cabang nih, ada 2 ranting. Yang pertama cabang yang berbuah. Yang kedua cabang tidak berbuah.
Jadi maksud Tuhan ketika dia bilang, oh ada ranting padaku yang tidak berbuah, ketika proses pemotongan itu, jadi pohon anggur itu punya proses pemotongan. Apalagi pohon-pohon yang khususnya pada zaman itu gitu. Nah, ketika dipotong, pohon yang ranting yang sebelah yang nggak ada buahnya ini, itu nggak tumbuh sesuatu. Melainkan, jadi dia mati, makanya dia dibuang. Dan ranting yang satunya, yang dipotong juga, akhirnya dia menghasilkan buah. Nah ini salah satu konsepnya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena ranting yang pertama itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan tunas. Itulah kenapa hari ini saya mau kasih tahu hal tentang gimana atau kenapa sih kita itu nggak jadi seperti kondisi ranting yang pertama. Karena kondisi ranting yang pertama juga dipotong, akhirnya apa? Dibuang, tidak ada pertumbuhan. Ini salah satu hal. Ini salah satu contoh prune itu. Jadi di dalam pemotongan pohon anggur, prune atau pruning itu seperti proses pemotongan dari ujung cabang, teman-teman. Dan di situ akhirnya ada pertumbuhan yang memicu atau memacu gimana akhirnya ada batang yang tumbuh lagi, ranting yang tumbuh lagi, tunas baru yang tumbuh untuk menghasilkan sesuatu. Oke. Tapi dalam konsep ini itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Karena itu tuh pemotongan kan, sesuatu yang dipangkas lah. Dan maka dari itu saya mau jelaskan gimana maksudnya, apa yang harus kita benar-benar pangkas atau potong di dalam kehidupan kita agar kita menghasilkan tunas yang baru. Coba kita ke Ibrani 12 ayat 11. Dari sini dibilang bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu hal yang terjadi. Jadi ketika kita mengalami pemotongan itu sesuatu yang kita merasakan duka cita pasti di awal gitu. Pasti kayak ada rasa sorrow gitu, sedih. Tapi sebenarnya yang mau ditekankan di dalam Ibrani adalah bukan duka citanya yang kita lihat, tapi waktu ia diberikan, waktu ada proses prune itu di dalam hidup kita, akan ada sukacita yang akhirnya membawa apa di sini menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai ke dalam hidup kita yang akan dilatihnya. Dan salah satu hal banyak yang saya temuin dan salah satu hal yang bisa kita lihat tentang apa sih yang dipotong dari hidup kita. Apa hal yang buat harusnya kita itu bisa bertumbuh, teman-teman. Nah, salah satunya adalah karakter kita, teman-teman. Karakter yang dimana itu sulit gitu. Tuhan mau di dalam hidup kita punya karakter yang sama seperti dia kan. Dan sama seperti pohon yang saya lihatkan tadi di awal, gimana akhirnya setiap bagian batang atau ranting yang dipotong itu adalah bagian yang tidak menghasilkan buah. Dan makanya itu harus dipotong. Dan pemotongan itu pasti rasanya sakit. Tapi bukan itu yang poinnya adalah Tuhan mau ajarkan sesuatu ke dalam hidup kita. Karena untuk kita bisa bertumbuh, kita harus ada hal yang Tuhan latih dalam kehidupan kita. Nah, momen dilatih ini, ya biasanya memang saya bilang tadi ada rasa duka cita, ada rasa sakit itu. Tapi saya mau bilang hal itu worth it untuk pertumbuhan atau untuk kita bertumbuh menghasilkan buah kebenaran itu. Untuk apa? Untuk kita melakukan apa yang benar
untuk kita seturut dengan kehendak Tuhan yang mau potong hal atau prune hal yang membuat kita nggak bertumbuh. Tuhan mau hal itu. Dan pertanyaannya, kenapa sih harus ada pemotongan kan? Kenapa harus pakai acara potong segala? Ya karena untuk bertumbuh. Dan salah satu hal ini yang uh, saya dapatkan di Keluaran 13 ayat 17. Jadi intinya Tuhan tuh mau ada proses itu. Kita ke sana teman-teman. Keluaran 13 ayat 17. Oh. Saya masukin ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sana tentang bangsa Israel waktu itu, mereka tuh baru keluar dari Mesir dan Tuhan tuh bilang kayak gini, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Tuhan. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi sama seperti yang saya bilang di awal, gimana Tuhan tuh sebenarnya tahu karakter apa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan Tuhan tuh mau memproses mereka untuk melewati jalan yang lebih jauh. Karena Tuhan mau membentuk karakter bangsa Israel saat itu gitu. Dan bahkan ada momen juga akhirnya mereka stay lama gitu di padang gurun. Dan kita lihat pada akhirnya mereka akan ke tanah perjanjian. Tapi yang kita lihat adalah gimana proses dari mereka keluar dari Mesir, terus akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian. Di tengah-tengah itu yang mau saya fokuskan malam ini. Gimana proses itu yang bisa buat kita bertumbuh teman-teman. Yang bisa pemotongan atau prune itu bisa berhasil di dalam hidup kita. Kita ke Yohanes 15 lagi. Teman-teman bisa tandain, kita beberapa kali akan ke Yohanes 15 ayat 2. Dan di sini dia kan bilang tentang ada dibersihkan. Jadi kata dibersihkan, saya akan lebih spesifik di sini. Itu dari kata katairo yang artinya itu bukan hanya pemotongan, tapi itu menyucikan juga bisa, menyucikan dari kotoran atau membersihkan dari kotoran. Yang artinya, kenapa Tuhan pakai kata katairo ini? Tuhan pengen spesifik sesuatu yang dipangkas gitu dalam hidup kita. Sesuatu yang dibersihkan gitu. Dan di dalam pembersihan ini, itu nggak hanya kayak misalnya dipotong nih. Misalnya kayak gini. Nggak hanya dipotong langsung kayak gini. Seperti ini. Tapi ada biasanya batang-batang lain yang itu sebenarnya mengganggu proses dari pertumbuhan itu. Nah, proses pembersihan atau pemangkasan ini itu panjang teman-teman. Itu harus dipotong lagi sampai bersih. Dan di momen itu yang harus kita lihat adalah bagaimana ketika proses pembersihan ini bukan hanya memotong batang, tapi memotong juga biasanya di pohon anggur itu tumbuh juga kayak jamur atau spot-spot jamur. Nah, hal ini yang saya lihat itu juga sebenarnya berbahaya gitu. Jamur atau spot-spot bakteri atau apa itu yang terlihat seperti hal kecil bukan? Tapi justru hal yang kecil ini itu bisa mengganggu pertumbuhan pohon, teman-teman. Itulah pentingnya pembersihan harus kita lakukan. Karena berapa banyak pun ranting itu dibersihkan atau dipotong, kalau spot-spot jamur yang ada di dalam batang itu nggak dibersihkan, itu akan balik lagi gitu, akan rusak lagi. Karena salah satu penyakit yang terjadi di pohon-pohon anggur itu adalah jamur gitu. Dan hal kecil ini yang harusnya kita juga menjadi concern.
Yang pertama kita tadi udah berbicara tentang gimana kita memotong karakter kita kan. Memotong karakter yang membuat kita nggak bertumbuh gitu. Ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan itu. Dan hal yang kedua yang saya bilang di sini adalah tentang gimana sesuatu yang mungkin nggak terlihat besar, tapi itu bisa mempengaruhi kita gitu. Contoh misalnya, siapa mungkin di sini yang sering gitu scroll HP atau sosmed? Mungkin awalnya kita scroll nggak berasa gitu 1 atau 2 menit aja, tapi akhirnya jadi scroll 5 sampai 10 menit, terus akhirnya berlanjut gitu bisa sampai 1 sampai 2 jam. Nah di momen ini mungkin kita lagi ngerjain sesuatu dan akhirnya apa? Kita jadi tertunda gitu. Apa yang kita lakukan? Karena kita akhirnya melakukan hal yang lain. Kita jadi nggak efisien di dalam hidup kita. Yang harusnya waktu itu kita mungkin bisa baca firman Tuhan atau kita bisa ngelakuin sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk menumbuhkan iman kita gitu. Tapi akhirnya yang kita lakukan hanya scroll, hanya melakukan hal-hal yang gak efisien dan gak efektif di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan maka dari itu, di balik itu semua, itu yang membuat sebenarnya salah satu hal yang membuat kita gak bisa bertumbuh. Karena kita menghabiskan waktu untuk hal yang gak seharusnya kita fokuskan gitu. Sehingga hasil dari proses yang Tuhan berikan itu jadi nggak maksimal. Misalnya nih kita udah bersihkan atau kita udah berusaha karakter kita sesuai dengan karakter Tuhan. Tapi ternyata ada momen di mana ya itu tadi hal-hal kecil aja. Contohnya tadi ya scroll. Mungkin hal kecil lain yang membuat kita akhirnya nggak bertumbuh, yang membuat kita akhirnya nggak melakukan apa yang benar gitu. Dan salah satu hal tujuan kenapa kita perlu berbuah, kita perlu menghasilkan sesuatu, teman-teman. Saya suka ayat ini. Kita ke Ibrani 12 ayat 10. Jadi di Ibrani 12:10 bilang kayak gini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Karena Tuhan mau kita tuh jadi bagian dari pohonnya kan di awal tadi. Dan bukan hanya jadi bagian, tapi ranting atau bagian yang menghasilkan untuk Dia. Ranting yang bertumbuh, yang berbuah gitu. Dan kita tahu juga pohonnya adalah Tuhan adalah pokok anggur itu. Tuhan mau memproses kita di dalam pemotongan itu. Di dalam kata Rio itu. Untuk tujuan yang mulia, teman-teman. Sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan mau bangsa Israel dalam proses pemrosesan. Dan Dia ngelakuin itu untuk bangsa Israel bisa jadi bangsa yang bisa memuliakan Dia. Kita balik ke Yohanes 15 ayat 8. Ini salah satu hal tujuan kenapa sih kita perlu kenapa hidup kita perlu berbuah. Yohanes 5 ayat 8 bilang kayak gini. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan. Yaitu, garis bawahi di sini teman-teman. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal ini kita bisa lihat ketika kita setia di dalam proses Tuhan, ketika kita setia di dalam pemprosesan prune itu, apa yang ketika kita menghasilkan buah, itu sebenarnya sama aja kita sedang mempermuliakan Bapa, teman-teman.
Dan bahkan bukan hanya itu. Ketika kita berbuah, Bapa kita dipermuliakan, dan kita akan disebut sebagai murid-muridnya. Tapi fokus saya adalah di mana Tuhan mau kita berbuah untuk bisa jadi hal yang menyenangkan Dia. Jadi saya di sini nggak hanya bilang, oh kita harus berbuah, kita harus bertumbuh. Enggak, itu bukan opini saya atau bahkan kehendak saya sendiri gitu. Tapi ini adalah apa yang Alkitab bilang juga. Jadi itulah yang penting dalam kehidupan kita. Gimana Bapa itu dipermuliakan ya, gimana caranya kita bisa berbuah gitu. Dan hal ini yang mungkin bisa kita jadikan concern gitu, sebagai kita sebut sebagai pengikut Kristus atau pengikut Tuhan, tapi sampai sekarang mungkin kita nggak berbuah atau kita nggak tahu. Dan mungkin tuh jadi pertanyaan gitu, buahnya tuh maksud Tuhan tuh seperti apa sih gitu. Ya banyak hal, banyak interpretasi atau banyak tafsiran yang bicara tentang buah. Tapi yang saya percayai juga dari hasil riset saya, buah itu adalah sesuatu yang kita hasilkan dari apa yang udah Tuhan panggil di dalam kehidupan kita. Dan kita setia di dalam hal itu. Dan kita setia di dalam masing-masing di tempat ini gitu. Panggilan apa yang Tuhan berikan? Apa yang Tuhan panggil, ya berbuahlah di situ. Fokus sama apa yang Tuhan berikan. Karena dari buah itu teman-teman, kerennya adalah apa yang kita akan hasilkan itu akan terpancar kemuliaan Bapa di dalam kehidupan kita. Coba kita ke Kolose 1 ayat 10 deh. Kolose 1:10 bilang, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Dan salah satu alasan kenapa sih Paulus bilang ayat ini adalah kita harus fokus di dalam, ini konteksnya tadi tentang Yohanes ya, fokus gimana proses dari prune itu dalam hidup kita. Dan akhirnya apa yang dilihat adalah kita akan menghasilkan buah dari segala pekerjaan kita gitu. Kita akan bertumbuh bahkan di ayat ini bilang di dalam pengetahuan tentang apa yang benar tentang Tuhan. Itulah penting ketika kita mau dan terus berjalan di dalam proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita lihat sebagai proses itu harusnya sebagai hal yang menyenangkan Tuhan. Kita nggak lihat sesuatu itu, proses itu sebagai keuntungan kita sendiri. Tapi yang kita lihat adalah gimana ketika kita berbuah, hidup kita tuh bisa dipakai lebih sama Tuhan. Dan itulah kenapa kita mau jadi ranting yang akan dipetik, buah yang dari ranting yang ranting yang berbuah yang akan dipetik oleh Tuhan gitu. Catat ini teman-teman, Tuhan tidak pernah memproses kita tanpa tujuan. Setiap proses prune itu, pemotongan itu, pembersihan itu, selalu ada untuk kita bisa menghasilkan buah yang bisa memuliakan Dia. Nah pertanyaannya, lah gimana kalau ada ranting yang di dalam pohon itu yang menolak di dalam proses itu? Kita balik lagi ke Yohanes 15.
di Yohanes 15 ayat 2, di sini kan jelas bilang bahwa setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya gitu. Nah, tadi kan di awal saya singgung sedikit bahwa pohon anggur itu biasanya itu dipotong itu 1 tahun sekali untuk memicu atau memacu lah pertumbuhan itu. Cuman faktanya begitu gitu kan. Ada momen kayak ada problem juga. Ranting itu dibiarkan aja tanpa ada pemotongan. Yang akibatnya apa? Ranting yang ada di dalam pohon itu gak menghasilkan apa-apa. Dan pada saat ikut pemotongan itu, akhirnya apa? Gak ada yang dihasilkan, malah mati gitu, malah dibuang aja, kayak di ayat 2. Yang artinya ranting seperti itu gak mau gitu terlibat banyak atau gak mau ikut di dalam atau mencobalah di dalam proses itu. Dan hal ini bisa jadi concern kita juga teman-teman untuk, bahkan saya harap sendiri bahwa gak ada yang punya pemikiran kayak kondisi ranting yang pertama itu. Karena apa? Karena proses untuk berbuah atau kehendak pengen mau untuk bertumbuh dan berbuah itu harusnya jadi hal yang kita pikirkan selalu gitu. Karena kan teman-teman tadi lihat kan di di ayat 8 ayat 15 gimana orang yang berbuah, ranting yang berbuah itu adalah murid Yesus gitu. Itu adalah muridku. Di ayat itu bilang, jangan bilang murid Yesus kalau kita nggak mau diproses, teman-teman. Jangan bilang kita Kristen gitu kalau diproses Tuhan nggak mau. Dan itulah yang buat kita sulit untuk bisa menghasilkan sesuatu. Dicatat aja di 1 Yohanes 2 ayat 6 itu ngomong, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia di sini adalah Yesus itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gimana kalau kita bilang, oh aku hidup dalam Yesus kok, aku jadi rantingnya pohon anggur itu kok gitu. Tapi kita nggak hidup sama seperti dia gitu. Karakter kita nggak benar-benar mau ada dalam proses prune itu, nggak mau digantikan oleh sesuatu gitu. Dan itulah kenapa Tuhan Kristus mau buah dari hidup kita, teman-teman. Dan bahayanya, nah ini bahaya. Kalau kita nggak menghasilkan apa-apa, akan ada murka Tuhan gitu. Atas apa yang kita lakukan, percuma dong kita selama ini diranting, nggak ada yang dihasilkan. Nah, kita ke Matius 3 yuk. 3 ayat 9. Ayat 9 sampai 10. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Tuhan dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini salah satu hal yang kalau teman-teman realize bahwa itulah kenapa sih Tuhan mau gitu. Dia punya ranting atau pohon yang berbuah gitu. Dan salah satunya ya kita akan jadi kondisi di mana jadi kondisi ranting yang pertama tadi. Karena ranting itu akan dibuang aja, bahkan dihukum. Dan gak ada yang dihasilkan. Dan ya salah satu konteks ayat ini Tuhan waktu itu Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang Farisi sama Saduki kan. Dan mereka Tuhan bilang
menginginkan suatu buah gitu dalam kehidupan mereka, tapi mereka nggak ada gitu. Dan pertanyaannya, masalah lain yang buat kenapa sih kita nggak mau dipotong gitu? Masalah apa yang buat kita nggak mau juga di dalam proses itu? Masalah kedua adalah gimana adanya keterbukaan gitu di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam proses pruning itu kan proses di mana kita benar-benar kita dipotong gitu. Kita diproses jadi sama seperti Dia. Karakter kita semua sama seperti Kristus. Tapi kalau di dalam proses ini kita nggak mau untuk bisa bertumbuh, kita membatasi diri kita, ya intinya kita hanya tampil di gereja, kita hanya join ke gereja, tapi nggak ada sesuatu yang kita dapatkan gitu. Terus ya udah pulang. Kita nggak benar-benar melekat di dalam Tuhan itu, di dalam tubuh Kristus itu. Itulah kenapa saya bilang tadi di awal, keterbukaan atas hidup kita. Kita menutupi diri kita sebagai ranting yang gak aku aja gitu, yang tahu. Ini salah satu tips yang saya berikan bahwa untuk kita bisa bertumbuh, untuk jadi sama menghasilkan buah adalah kita harus juga dekat gitu sama tubuh itu. Terkhususnya bahkan kita harus punya juga keterbukaan di dalam pemimpin di tempat ini. Dan karena dari hal itu kita jadi tahu gimana caranya kita bisa bertumbuh dalam proses itu. Seperti ayat-ayat yang saya bagikan di awal, misalnya di Ibrani 12 tadi. Keterbukaan adalah cara kita sebenarnya menerima disiplin itu dari pemimpin di tempat ini. Dan dari situ akhirnya akan terlihat keinginan atau desire kita untuk kita mau berbuah atau mau bertumbuh. Ada yang mau berbuah di sini? Ya, dan disitulah kenapa harus adanya desire itu teman-teman. Sebagai pengikut Kristus, kemauan berbuah itu harus ada gitu di hati kita. Harus muncul juga gitu. Dan keterbukaan ini adalah langkah awal untuk kita merendahkan hati, dengan cara merendahkan hati kita. Langkah awal untuk kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan itu. Kita ke Amsal 3 yuk, ayat 11. Sampai 12. Salah ayatnya ini. Jadi di Amsal 3 bilang kayak gini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Salah satu faktor yang membantu kita untuk kita bisa bertumbuh adalah kita terima didikan Tuhan, right? Yang mana pemimpin adalah orang yang bisa dibilang juga dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang artinya adalah gimana caranya kita bisa bertumbuh adalah kita terima gitu masukan, nasihat, disiplin dari pemimpin untuk kita bisa diproses dengan benar di dalam proses prune itu di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya apa? Kita akan bertumbuh gitu.
Dan di dalam proses pertumbuhan itu, selain keterbukaan, ada hal lain juga yang membantu kita untuk mempercepat bahkan, guys. Kayak vitamin lah ini ibaratnya. Kita ke Yohanes 15 ayat 3. Ini adalah cara kita untuk kita bisa terus bertumbuh dan berbuah. Di ayat 15 ayat 3 kan, Yohanes 15 ayat 3 bilang, "Kau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Jadi hal pertama atau kita harus potong, kita harus mau mendapatkan prune itu bukan hanya setahun sekali kayak pohon anggur, tapi setiap hari gitu. Kita harus potong setiap hal yang membuat kita itu menjauh atau keluar dari apa yang Tuhan mau, karakter apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena firman Tuhan di sini adalah contohnya adalah kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang membersihkan kita. Percaya di dalam setiap proses yang Tuhan berikan. Percaya dalam setiap proses yang buat kita menghasilkan buah yang lebih. Dan kenapa firman Tuhan itu sekuat itu, teman-teman? Dicatat aja, misalnya di Ibrani 4 ayat 12 kan bilang kayak gini. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi di sini salah satunya disebut sebagai pedang bermata dua karena saking tajam pedang itu. Dan kenapa penting bahwa firman yang terus bantu kita di dalam proses itu, yang menguatkan kita. Karena firman Tuhanlah yang mengubahkan hati kita dan jiwa kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, contoh misalnya kita mengalami atau ikut pengajaran gitu di Kamis atau Minggu. Nah, ketika kita dengar itu, orang nguatin kita atau orang khotbah atau apa, pengajaran, itu jadi penguatan di dalam hidup kita. Dan akhirnya masalah yang di awal tadi saya bilang, kenapa sih kita nggak mau bertumbuh, itu akan dibalik gitu, kita malah dikuatkan gitu. Rasa bersalah yang, kayaknya kalau di prune akan ada rasa sakit gitu, kalau disiplinkan tuh ada rasa sakit gitu. Tapi enggak, teman-teman, firman Tuhan yang akan malah menguatkan kita. Dan di dalam firman Tuhan ini, hidup kita yang akan berbuah gitu. Dan karena adanya firman Tuhan, itulah kenapa adanya Nabal dan Abigail dalam kehidupan kita. Adanya stone juga yang harusnya kita bawa gitu tiap hari. Yang harusnya kita baca gitu. Sebagai apa? Sebagai daily action untuk kita mau terus di-prune Tuhan tiap hari. Mau diproses Tuhan tiap hari. Dan dari situ kita akan berjalan di dalam firman Tuhan. Dan tips kedua, hal yang kedua yang teman-teman bisa lihat juga, apa yang harus dilakukan ketika mengalami proses itu, ada di Roma 5 ayat 3-5. Jadi di sini kan bilang bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di dalam setiap proses prune atau pemotongan itu, di dalam proses untuk menghasilkan buah, ya akan ada proses yang sakit di awal. Bahkan kita diuji di dalam kondisi itu. Tapi kita lihat dari ayat ini, yang harusnya kita nggak keluar dari proses itu, teman-teman. Yang harusnya kita tetap stick di dalam proses itu. Karena ada harapan di balik itu semua. Jangan pernah merasa lelah dalam proses apa yang Tuhan proses dalam kehidupan kita. Karena di awal Roma bilang kesengsaraan, kemudian ketekunan, dan kemudian tahan uji. Tapi ada harapan di akhir. Hal ini yang kita bisa pegang hari ini. Gimana ketika hidup kita dalam berkomunitas, kita hidup bareng satu sama lain gitu. Kita berpegang bareng satu sama lain. Itulah kenapa pentingnya kita juga menguatkan satu sama lain. Untuk kita bisa setia di dalam proses yang Tuhan berikan. Karena akan selalu ada harapan dari setiap rasa sakit yang awalnya kita alami. Itulah kenapa Tuhan mau kita itu berbuah. Karena pohonnya anggur yang enak dan manis itu nggak dihasilkan dengan proses yang gampang dan murah. Tapi butuh pruning, butuh pemotongan dengan kondisi yang tepat untuk kita terus bisa diproses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kita bukan ranting yang gampangan, yang mudah ditumbuhi jamur atau ranting-ranting liar. Kita mau terus diproses untuk kita bisa jadi ranting yang kuat dan tumbuh kemana Tuhan membawa kita. Dan saya tutup di Filipi 1 ayat 10. Filipi 1 ayat 10-11 bilang kayak gini. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Dari ayat ini yang bisa kita, yang mau saya bilang adalah kita harus memilih nih. Apa yang baik menurut Tuhan. Jadi ini pilihan untuk teman-teman semua. Apa yang benar menurut Tuhan, bukan apa yang benar menurut kita. Agar apa yang ayat ini bilang, agar kita hidup suci dan gak bercacat ketika hari Kristus itu datang. Dan kita bisa menghasilkan buah kebenaran untuk kehidupan kita. Kita bisa terus diproses di dalam pruning itu sampai ketika Kristus nanti datang gitu. Karena kalau kita mau diproses di dalam Tuhan, Tuhan juga mau proses kita. Tuhan mau terus menyucikan kita, membersihkan kita. Dan kita harus memotong setiap ranting-ranting itu daily gitu. Pangkas setiap karakter atau hal yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Hal yang membuat kita jadinya memuliakan Dia. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus pangkas dan kita nyatakan setiap hal yang kita lakukan, yaitu dengan berbuah, dan itu hal yang bisa jadi kemuliaan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Jangan sampai kita jadi kondisi yang kayak ranting yang pertama, teman-teman. Jadilah kondisi ranting yang kedua, kalau teman-teman ingat di awal tadi, gimana ranting yang ketika di pruning, itu akan menghasilkan tunas yang baru, bukan malah mati dia, atau bahkan dibuang. Dan selagi Tuhan mau prune kita atau potong kita,
Mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan mau ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita setia dalam proses itu, Tuhan juga setia dalam memberikan harapan untuk proses yang pruning itu. Dan yang harus kita sadari adalah di dalam setiap proses yang Tuhan berikan akan ada hasil dan buah dari kebenaran dari hal itu. Dan apa yang terjadi adalah akhirnya Tuhan bisa memetik buah itu dan Tuhan bisa merasakan kalau hidup kita itu berbuah untuk Dia. Amin. Who want to have increasing? Who want to increase your faith in the Lord? Siapa yang mau bertambah imannya kepada Tuhan? Yeah. Ya. How many? Okay. So, can help us to understand from John 15. 15. Dia membantu kita untuk memahami dari Yohanes 15. In that verse, that Jesus explained or give a picture like a branch. Jadi di dalam pesan itu Yesus memberikan gambaran tentang ranting. And the only way that the master receive more fruit, he need to prune or cut some part of the branch. Jadi salah satu cara di mana Tuhan itu mau menghasilkan buah yang lebih banyak, yaitu dengan cara untuk memangkas ranting-ranting yang lain. Another way to say that means if you want to increase what you produce for the Lord, you need to accept the process of pruning. Jadi cara lain menyebutkan hal itu adalah kalau kalian mau menghasilkan buah yang banyak untuk Tuhan, itu artinya kalian mau masuk di dalam proses yang dimana ada pemangkasan. And you know, last week I said that when you love somebody, it hurts. Jadi di minggu lalu saya ngomong bahwa ketika kamu mengasihi seseorang itu pasti sakit. And also today I will say, if you want to increase, it hurt also. Dan juga kalau kamu mau Amen. itu juga akan sakit. Yeah. Cut. You may say, I will join wrong church. Tapi kalian berpikir bahwa ini yang mungkin aku bergabung dengan gereja yang salah. Why in 2 weeks we talk about something hurting, not something happy. Ya, di beberapa minggu ini kita ngomong semua hal yang enggak enak, sakit. Kenapa kita nggak ngobrolin hal yang enak aja? Whoever cut your hand accidentally or purposely. Siapa yang pernah memotong jari? No. Sengaja atau nggak sengaja? Wow. Don't purposely cut your hand. Yeah. It hurts. Itu sakit. Ya. But Paul said something in 2 Corinthians. Let's go there for a bit. Paulus ngomong sesuatu di 2 Korintus. 2 Corinthians 4. 2 Korintus 4. I will start in verse 16. Kita akan mulai baca dari ayat 16. Say there when you do. There. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinnya kami diperbaharui dari hati ke hati. Sebab, First, I just want to encourage you yang pertama saya mau menguatkan kalian in the topic that Kia help us to understand today. di topik yang dia membantu kita untuk pahami malam hari ini. It will hurt, but don't lose your heart. Itu Yes. prosesnya akan sakit, tapi jangan kehilangan hasilnya. I know it's easy to say it, Saya tahu bahwa waktu saya ngomong ini kelihatannya mudah, but I understand how it will hurt, but don't lose your heart.
Jadi pahami bahwa meskipun itu sakit, itu akan sakit, tetapi jangan kehilangan. Because even Paul said, yeah, maybe the outer self will wasting away, but your inner actually growing. Jadi walaupun tubuh fisik kita, tubuh batinnya kita semakin merosot atau menurun, tetapi batinnya kami terus diperbaharui hari demi hari. And day by day, Jadi katakan hari demi hari. Amen. want to increase day by day. Siapa yang mau Amen. meningkat hari demi hari? Tomorrow you will be more than today. Besok kalian akan lebih lagi daripada hari ini. We don't want to be Christian that wasting our time. Kita nggak mau menjadi orang Yeah. Kristen yang menyanyiakan waktu kita saja. And He will, if you stay in the process of pruning, He will increase you day by Kalau day. kalian tetap di dalam proses pemangkasan itu, kalian akan terus bertumbuh hari demi hari. In different story, Di cerita yang lain, even they will pull the plant because the plant take a space for better plant. jadi mereka akan mencabut tanaman itu karena tanaman itu mengambil tempat dari tanaman yang lain. It means God really focused to the plant that He has, so that He desire fruit from that tree or that plant. Alasannya adalah karena Tuhan lebih memfokuskan dan memilih tanaman yang dia rindukan untuk menghasilkan buah. By saying that, if you give up your life to really in the process of pruning, Kalau kalian memberikan hidup kalian untuk masuk di dalam proses pemangkasan, you will increase your fruit. kalian akan menghasilkan buah yang lebih lagi. Just don't lose your heart. Jangan kehilangan hati kalian. Amen. This is the hope Ini adalah suatu harapan that your inner that will be renewed day by day. yang dimana jiwa kalian, batin kalian akan diperbaharui hari demi hari. And he goes along with, for this momentary affliction is preparing for us an eternal way of glory beyond all comparison. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. It's hurt, but there is a glory that beyond all comparison. Itu sakit, tetapi ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari apapun. This is another hope that you need to remember when you go through pruning. Jadi ini adalah satu harapan yang perlu kita ingat, yang perlu kita pegang saat kita masuk dalam proses pemangkasan itu. But like somebody that find treasure inside that land, and then he went back, sell everything so he can get that land. Sama seperti seseorang yang menemukan harta yang paling berharga yang sekarang di satu ladang itu, tanah itu, dia pergi menjual segala hal yang dia miliki untuk membeli tanah itu. He got everything that he had Dia memotong semua hal yang dia miliki because he know there's a greater treasure. karena dia tahu bahwa ada harta yang besar. Will be joyful to you to cut what you have because you know what the glory beyond. Jadi itu akan menjadi satu hal yang terindah bagi kita semua ketika kita memangkas setiap hal yang kita miliki karena kita tahu ada kemuliaan yang jauh lebih besar. And verse 18, Di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. this topic is certainly a topic that familiar with the church. Jadi topik Yeah. ini adalah topik yang sangat familiar bagi kita semua di sini. And the last thing is we need to see it with faith, Jadi hal yang terakhir adalah bahwa kita perlu melihat hal yang dengan iman. see that this pruning
is good for him. Jadi pahami bahwa pemangkasan ini baik untuk dia. For he, the master, owner of the land, and also apa anggurnya? Divine The vine. Jadi tree. Yeah, the vine. The vine. Jadi pemangkasan ini baik untuk pemiliknya, tuannya, dan juga untuk pokok anggurnya. Stop thinking the fruit is for you. Berhenti berpikir bahwa buah itu untuk kalian nikmat sendiri. Stop thinking the fruit is like better life or the grace. Jadi berhenti berpikir bahwa buahnya itu untuk kehidupan yang lebih baik bagi ranting. It's good for the master. Itu baik untuk Tuhan. Amen. Good and become meaningful for the faith. Itu sangat baik dan sangat berarti bagi ranting. So who want to bear fruit for the Lord? Siapa yang mau menghasilkan buah bagi Tuhan? Yeah, I still remember. Oh, there's many things that God got from my life. Saya masih mengingat banyak hal yang Tuhan pangkas dari kehidupan And the saya. most impactful is I need to cut my music away. Jadi hal yang sangat berdampak adalah Tuhan saya harus memangkas atau memotong karya musik saya. Oh, that was tough. Itu sangat sulit. It was sad. Itu sangat menyedihkan. Yeah, but I can tell a story detail if you visit my house. Ya, aku kan menceritakan secara detail kalau kalian berkunjung ke rumah saya. But everybody who wants to bear fruit for the Lord, He will cut you. Kalau bagi setiap orang yang mau menghasilkan buah bagi Tuhan, dia bahwa Tuhan akan memangkas. But not for destroy you, Tidak untuk menghancurkan kalian, but so you bear more fruit. tetapi supaya Amen. kalian menghasilkan buah lebih banyak. So after this, expect that when you leave something or cut something from your life, Jadi setelah ini, berekspektasi bahwa Tuhan pasti mau kamu memangkas sesuatu dari kehidupan. don't lose your heart Jangan kehilangan hati kalian in the process to leave it or cut. di dalam proses pemangkasan. So He can get His reward. Sehingga dia mendapatkan hadiah di dalam diri. Amen. Amen. Are you ready to get more slim? Apakah kalian ingin menjadi lebih rapi? Because cutting will happen. Karena pemangkasan itu akan terjadi. Ah, Are you ready to get more light? Jadi in the Lord. siap di ringan. Because God will cut you. Tuhan akan memangkas kalian. Kali ini So get ready. jadi bersiap-siap. Some of you maybe will cut by from your friendship. Beberapa dari kalian akan terpangkas dari pertemanan kalian. He will cut you from your worldly mindset or ambition. Dia akan memangkas kalian dari pemikiran dan pola pikir dunianya. Some of you probably activity that wasting your time. Dan beberapa dari kalian mungkin aktivitas yang menyia-nyiakan waktu kalian. Some of you maybe your hobby. Dan beberapa dari kalian mungkin hobi kalian. Some of you probably food. Beberapa dari kalian mungkin makanan kesukaan kalian. Some of you probably comfort. Beberapa dari kalian mungkin kenyamanan kalian yang perlu dipangkas. So get ready. Jadi bersiap-siap. Amen. Amen. Yeah. Before we close, announcement for tomorrow. Hmm. Jadi